Ya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, dengan hormat saya Lestiani, dikenal secara profesional sebagai Lesti Kejora, menyampaikan pernyataan ini dalam kapasitas sebagai saksi dari para pemohon guna memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan hukum yang dihadapi para pelaku pertunjukan, khususnya penyanyi, dalam pelaksanaan kegiatan pertunjukan musik di lapangan yang kerap kali berujung pada ancaman pidana dan gugatan perdata karena multi tafsirnya ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Sekitar pada tahun 2016 hingga 2018, saya pernah membawakan lagu yang berjudul Bagai Ranting Yang Kering yang diciptakan oleh Bapak Yoni Mulyono alias Bapak Yoni Dores. Salah satunya dalam satu acara pernikahan yang diselenggarakan di Subang, Jawa Barat. Lagu tersebut saya bawakan atas permintaan pihak penyelenggara sebagai bagian dari daftar lagu yang telah disepakati. Video-video dari pertunjukan tersebut kemudian diunggah oleh pihak lain, penonton atau penyelenggara, ke sosial media atau di kanal digital yang dikenal YouTube, serta terdapat beberapa unggahan yang berisikan materi berupa foto saya yang ditempelkan sebagai thumbnail atau cover dari video lagu-lagu ciptaan dari Bapak Yoni Dores. Saya dan pihak manajemen tidak mengetahui atau menyetujui proses unggahan tersebut maupun elemen visual yang digunakan oleh pihak lain. 8 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Maret 2025, saya menerima surat somasi dari kuasa hukum pencipta lagu Bapak Yoni Dores yang menyatakan bahwa saya dianggap telah mempertunjukkan karya cipta tersebut tanpa izin langsung dari penciptanya. Di dalam surat somasi tersebut, saya bahkan dituding telah melakukan pelanggaran ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Tidak berhenti sampai di situ, pada tanggal 18 Mei 2025, saya mendapatkan informasi bahwa Bapak Yoni Dores secara resmi telah membuat laporan polisi terhadap diri saya ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan melakukan pelanggaran hak cipta atas penggunaan lagu ciptaannya tanpa izin. Hal ini menimbulkan perspektif negatif terhadap diri saya, karena dengan adanya laporan tersebut, saya seakan-akan telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta, sekaligus menunjukkan kegambangan norma hukum terhadap pelaku pertunjukan seperti saya. Saya sebagai penyanyi profesional, saya rutin diundang untuk tampil di berbagai acara, pernikahan, konser, pertunjukan panggung, dan kegiatan publik lainnya. Dalam praktiknya, daftar lagu yang saya bawakan selalu disusun atas permintaan dari klien atau pihak penyelenggara acara. Biasanya saya menyanyikan lagu sekitar 6 atau sampai 8 lagu dalam satu pertunjukan, kurang lebih separuhnya adalah lagu milik saya sendiri dan sisanya adalah lagu milik pencipta lain. Bahkan tidak jarang perubahan daftar lagu terjadi secara spontan di tempat atau atas permintaan klien. Pentingnya untuk saya tegaskan bahwa saya tidak pernah mengurus langsung perizinan atau pembayaran royalti atas lagu-lagu yang dibawakan, karena
Saya sebagai penyanyi profesional, saya hanya menjalankan tugas untuk memberikan jasa tampil atau pertunjukan sesuai kesepakatan dengan pihak yang mengundang saya. Sebagai penyanyi, saya tidak memiliki akses maupun kapasitas untuk mengetahui variabel-variabel komersil yang menjadi dasar perhitungan royalti seperti jumlah penonton, harga tiket, atau skala dan kategori acara sebagai yang dipersyaratkan dalam sistem lisensi yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan. Somasi yang saya terima disertakan laporan pidana yang dibuat oleh pencipta lagu merupakan bentuk nyata dari kekaburan norma dan ketidakseimbangan posisi hukum antara pencipta lagu dan pelaku pertunjukan. Hal ini memperlihatkan betapa lemahnya perlindungan terhadap hak terkait, khususnya bagi pelaku pertunjukan seperti saya, yang sebenarnya hanya bekerja sebagai profesional berdasarkan kontrak kerja dengan penyelenggara acara. Jika penyanyi yang hanya menjalankan tugasnya sebagai pelaku pertunjukan dapat dituduh melanggar hukum pidana hanya karena membawakan lagu populer, maka praktik ini menciptakan kebiasaan buruk bagi dunia pertunjukan dan industri hiburan nasional. Bahkan dalam kondisi di mana lagu dibawakan secara sah tanpa eksploitasi ekonomi pribadi atas lagu tersebut, ancaman pidana tetap dapat digunakan secara sepihak oleh pencipta. Dan bahkan sampai saat ini, izin yang mulia, saya masih digantung sebagai terlapor dan itu sangat berdampak negatif sekali kepada saya selaku. Ini tambahan ya? Betul Pak, ini tambahan, izin sekali Pak. Saya juga ingin kejelasan. Di media saya mendengar bahwa saya akan dihadirkan sebagai saksi atau dipanggil atas pelanggaran hak cipta, tapi sampai detik ini belum ada kejelasan. Jadi saya mohon sekali bantuannya untuk kasus saya ini terkhusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Lesti tidak punya lagu yang dicipta sendiri ya? Di situ duduk. Punya lagu ciptaan sendiri tidak? Punya Pak. Seperti apa lagu ciptaan? Kalau yang lagu lain jangan dinyanyikan karena sudah disengketakan kan. Kalau ciptaan sendiri kan boleh. Coba satu bait aja. Angin sampaikan padanya betapa rindu ini menyiksaku. Sungguh Jangan tepuin. heningnya malamku bertemankan sepi dan dirundung sedih. Ini judulnya apa? Angin. Angin. Kalau Semi yang ciptaan sendiri ketika di Krispati kan ada lagu yang bagus itu. Tapi yang ciptaan Semi sendiri kebetulan yang di lagu di Krispati saya menciptakan ada beberapa lagu tapi dengan gitarisnya. Tapi memang waktu itu keputusan memang kita pilih supaya tidak ada potensi untuk saling berdebat. Kita pilih lagu yang dituakan di dalam band, yaitu Saudara Badai, yang selama ini tidak pernah dipersoalkan. yang selama Kalau ini Semi menyanyikan, saya merasa tidak pernah dipersoalkan yang mulia, karena saya tahu banget lah ini mantan rekan kerja saya Saudara Badai ini hatinya nggak begitu gitu loh. ya Tapi sudah sekarang dinyanyikan dulu. Yang netral ya. saya lupa lagi lagunya karena udah lama ya mulia. Gimana nanti publik kalau yang menyanyikan saja sudah lupa? Iya, kan saya bisa latihan dulu yang mulia kalau di request. Yang ingat supaya
Ingat aja ya. Bila rasaku dirasamu, sanggupkah engkau menahan sakitnya terhianati cinta yang kau jaga? Coba bayangkan kembali betapa hancurnya hati ini. Kasih semua telah terjadi. Baik, cukup. Itu yang mulia Prof. Arif, apa lagu favoritnya itu. Baik, dilanjut tadi siapa?